Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita siang ini. Tema besarnya adalah adab. Kemarin telah kita bahas tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufurinya. Kemudian kita bahas sedikit kemarin tentang di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, kembali kita mengingatkan kepada kita semua. Imam Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kanat ummi ta'ammumani wa taqulli idhhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi." Di antara pentingnya adab ini adalah Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, dulu ibunya pernah memerintahkan kepadanya untuk belajar adab kepada Rabi'ah sebelum mengambil ilmu daripada Rabi'ah, ulama besar pada masa itu. Abdullah ibn Mubarak pernah berkata, "Nahnu ila qalili minal adab ahwaju minna ila kasirin minal ilm." Kata beliau, bagi kami sedikitnya adab itu lebih baik jika dipraktekkan daripada banyak ilmu tapi tidak bermanfaat. Begitulah pentingnya adab dalam lini dan kehidupan kita. Lalu kembali kita melanjutkan kajian kita tentang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu merupakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemalu. Bahkan lebih malu daripada seorang anak gadis yang dipingit di rumah-rumah mereka. Itulah malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para sahabat, bagaimana malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Affan. Ketika di suatu kebun, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian dia rendam kedua kakinya dan betisnya tersingkap. Sehingga dia perintahkan Abu Musa untuk diam dan menjaga di depan pintu daripada kebun itu. Sesiapa yang masuk ke dalam kebun, maka silahkan minta izin. Ketika diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru boleh diperkenankan untuk masuk. Tidak lama beberapa saat setelah itu Abu Bakar meminta izin kepada Abu Musa untuk diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Musa, "Apakah diperkenankan Abu Bakar masuk?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Diperkenankan." Kabarkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Bakar itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tidak lama sesaat setelah itu datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Abu Musa untuk masuk berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Katakan kepada Umar, diperkenankan dia masuk dan dia adalah penghuni surga dan Umar akan wafat dalam keadaan syahid." Begitu pula Utsman bin Affan meminta izin kepada Abu Musa waktu itu untuk diperkenankan masuk. Saat Abu Musa menyebutkan Utsman bin Affan akan masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali merapikan pakaiannya hingga betisnya tidak tersingkap. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika saya di sini bersama Umar, betismu tersingkap tidak engkau tutup. Tapi ketika Utsman bin Affan datang, engkau tutup tiba-tiba betismu,
Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah." Apakah aku tidak boleh malu kepada seorang laki-laki yang laki-laki itu malaikat malu kepadanya? Bagaimana dengan kita hari ini? Sampai di mana malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Lalu kata sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulna ya Rasulullah, inna nastahi alhamdulillah." Sesungguhnya kami malu kepada Allah dan alhamdulillah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala laisa dzaka, bukan malu yang seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal istihya'u minallah, akan tetapi malu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah haqqul haya. Sebenar-benarnya malu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala adalah antahfaza ra'sak wa ma wa'a. Kau jaga kepalamu dan isi yang ada di dalam kepala itu. Bagaimana menjaga kepala kita tidak sujud kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana menjaga apa yang terkandung di kepala kita? Ada mata, ada mulut, ada telinga, semuanya dijaga karena Allah Subhanahu wa taala. Memang yang dipandang-pandang itu pasti indah, tapi tidak setiap yang dipandang indah itu adalah halal bagi dirinya. Istri orang lain dia pandang juga, suami orang lain dia pandang juga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haqqul haya antahfaza ra'sa wa ma wa'a. Dia jaga kepalanya dan apa yang terkandung di dalam kepala itu. Itulah sebenar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal batana wa ma hawa, dan dia juga menjaga isi perutnya yang terkandung di dalamnya. Memang di dalam perut kita ada lambung yang setiap dia lapar pasti berbunyi, tapi tidak semua yang kita masukkan ke dalamnya itu adalah haram. Harus yang dimasukkan yang halal-halal. Wal tazkurul mauta wal bila. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat-ingatlah banyak mengingat kematian, yang mana kematian itu mampu menghancurkan jasad kalian. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka silahkan tinggalkan dunia dan perhiasan-perhiasannya. Ambillah secukupnya saja untuk dinikmati di akhirat kelak. Minal istihya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan itu, faqad istihya'u minallahi haqqal haya, itulah sebenar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa malu itu hari ini tidak ada dalam diri kita. Kalaulah malu itu muncul dalam lini dan kehidupan kita, ketika azan dikumandangkan, tentu kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita dan kita malu kepadanya. Ketika muazin mengumandangkan azan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya malu itu muncul dalam lini dan kehidupan kita, maka tidak akan ada orang yang membuka aurat. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun kaznabil baqari yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnamtil bukhtil ma'ilah la yadkhulul jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kelompok dan golongan penduduk neraka
yang mana penduduk neraka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum lagi aku lihat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ciri-ciri daripada penduduk neraka itu. Yang pertama, ciri-ciri daripada penduduk neraka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqari yadribuna bihan nas. Itu ciri pertama, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu kaum yang mana mereka memegang cambuk seperti seekor sapi, mereka mencambuk manusia dengannya. Yang kedua, ini yang terjadi hari ini dalam lini dan kehidupan kita. Di antara penduduk neraka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Ciri-cirinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada wanita tapi dia berpakaian tapi telanjang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia telanjang? Karena dia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan bahu dan dadanya, lalu dia tampakkan kepada orang lain. Sementara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kelompok tersebut tidak akan mencicipi bau daripada surga, sementara bau surga itu bisa dicium dari sekian sepersekian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada Asma binti Abu Bakar? Ya Asma, ketika Asma waktu itu datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Asma, iza balaghatil mahid, kalau seandainya wanita itu telah mencapai balik berakal, sudah halangan dia, maka tidak diperkenankan bagi dirinya untuk menampakkan auratnya illa kada wa kada. Diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telapak tangan dan wajahnya. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Mahmud Tohan menyampaikan ada 3 minimal seseorang itu yang mana dia mampu menjaga pakaiannya. Yang pertama, la yaksib, yaitu tidak terbuka auratnya. Yang kedua, la yasib, tidak mensifati tubuhnya, karena orang hari ini baik laki-laki maupun perempuan paling suka menyipati tubuhnya dengan pakaiannya. Lalu yang ketiga, kata Mahmud Tohan, adalah la yasib, tidak transparan dan tidak terlihat oleh orang lain, walaupun longgar pakaiannya tapi tidak transparan. Bahkan yang keempat, kata para ulama, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, la'anallahi, Allah Subhanahu wa taala melaknat al-mutasabbihati minan nisa'i war rijalu minan nisa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, baik itu dari tingkah laku pola perbuatannya maupun pakaiannya. Itulah akhlak. Di antara akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu semalu-malunya. Innalikulli dinin khuluqa, setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak dalam Islam adalah wa khuluqal Islam al-haya, dan akhlak di dalam agama kita adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.